Bab 1. Kehidupan di desa. Sally duduk di bawah pohon mangga besar yang ada di halaman rumahnya. Angin sore berhembus lembut, namun hatinya terasa berat, seperti langit mendung yang menunggu hujan. Ia memandangi sawah yang membentang luas di depannya, tanah yang dikerjakan oleh ayahnya sejak fajar menyingsing hingga malam tiba. Meskipun indah, pemandangan itu justru mengingatkannya pada hidupnya yang tak pernah lepas dari keringat dan peluh. "Sel, bantu ayah di ladang, ya," terdengar suara lembut ibu memanggil dari dalam rumah. Sally mengangguk pelan, kemudian bangkit dari duduknya. Ia tahu betul, bekerja di ladang bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti rutinitas yang ada. Tanpa keluhan, Sally berjalan ke arah ladang, di mana ayahnya tengah sibuk mengairi tanaman padi. Ayahnya, Pak Darno, seorang pria berumur setengah baya dengan tubuh kekar dan kulit yang coklat terbakar matahari, menyambutnya dengan senyuman. "Sel, kamu sudah makan?" tanya Pak Darno, meski Sally tahu betul kalau pertanyaan itu hanya formalitas. Makan atau tidak, mereka semua tetap harus bekerja. "Sudah, ayah," jawab Sally singkat sambil menunduk. Ia tahu, ayahnya pasti tahu kalau makanan yang dimakan Sally bukanlah makanan mewah. Hanya nasi dan sedikit lauk sederhana, kadang hanya tahu dan sambal. Namun, mereka selalu berusaha makan bersama karena itu adalah waktu yang mereka nikmati sebagai keluarga. "Bagus, bantu ayah sejenak ya." Pak Darno memberikan instruksi singkat. Sally segera ikut mengarungi sawah bersama ayahnya, menuntaskan tugas yang seakan tiada habisnya. Di tengah kerja keras itu, Sally teringat akan masa kecilnya. Ia selalu bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidupnya akan selalu begini? Apa ia akan selamanya terjebak dalam rutinitas yang sama, bekerja keras demi bertahan hidup? Di usianya yang sudah menginjak 18 tahun, Sally merasa seakan hidupnya masih terjebak dalam lingkaran yang tak pernah berubah. Tiba-tiba suara ibu memecah lamunannya. "Sally, ayo sini sebentar." Dengan langkah lelah, Sally kembali ke rumah. Ibu terlihat sedang duduk di kursi kayu, matanya lelah tapi penuh kecemasan. "Apa yang terjadi, Bu?" tanya Sally duduk di samping ibunya. "Ibu pikir kamu harus keluar dari desa ini, cari pekerjaan di kota. Mungkin ada jalan hidup yang lebih baik di sana," kata ibu dengan suara pelan. Ada ketegangan dalam kata-katanya, seolah-olah ia tahu betapa berat keputusan itu. Sally terdiam, matanya kosong. Ia selalu tahu bahwa keluarganya tidak bisa memberi lebih, dan kadang mimpi-mimpi yang dimilikinya terasa jauh sekali, seakan tidak terjangkau. "Ke kota? Tapi Bu, bagaimana dengan ayah?" tanya Sally, merasakan gelisah yang semakin menggelayuti pikirannya. "Ibu dan ayah sudah tua, Sel. Kami bisa mengurus diri sendiri. Kamu masih muda. Kamu bisa mencari kehidupan yang lebih baik di sana. Jangan seperti kami yang terperangkap dalam rutinitas ini," ujar ibu, matanya berkaca-kaca. Sally menunduk, merasa terhimpit oleh harapan ibunya. Ia tidak tahu harus berkata apa, namun perasaan itu mengganggu jiwanya. "Tapi Bu, aku tak tahu apa yang bisa aku lakukan di kota. Aku tidak punya keahlian, tidak punya apa-apa." Ibu memegang tangan Sally dengan lembut. "Kamu punya keberanian, Sel. Itu lebih dari cukup." Kata-kata ibunya menembus hatinya. Keberanian. Itulah yang selalu hilang dari dirinya. Ketika ia melihat ke depan, jalanan terasa gelap dan penuh keraguan. Namun, di saat yang sama, ada api kecil yang mulai menyala dalam dirinya. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa mencari kehidupan yang lebih baik di luar sana. "Sally, apapun yang kamu putuskan, kami akan mendukungmu. Tapi ingat, hidup ini terlalu berharga untuk hanya dijalani tanpa harapan," kata ibu menepuk pelan tangan Sally. Sally merasa perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia ingin sekali keluar dari desa, melangkah ke dunia yang lebih luas dan bebas. Tetapi di sisi lain, ia takut meninggalkan segala yang sudah dikenal. Keluarga, rumah, dan tanah yang selalu mereka rawat bersama. Apa yang bisa ia temui di kota? Apakah ia akan menemukan sesuatu yang lebih baik atau justru jatuh lebih dalam kesulitan yang tak terbayangkan? Malam itu, setelah makan malam sederhana, Sally berbaring di ranjangnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia teringat pada masa kecilnya saat ia sering bermimpi menjadi seseorang yang lebih dari sekadar anak petani. Namun, mimpi itu terasa jauh, seperti bintang yang tak terjangkau. "Apakah aku bisa berubah, Bu?" bisiknya pelan, seolah berharap ada jawaban dari langit. Tapi jawabannya hanya kesunyian yang kembali memeluknya. Sally tahu, esok akan ada keputusan besar yang harus diambil. Dan meskipun ketakutan dan keraguan menggerogoti hatinya, ia tahu satu hal pasti, perjuangan hidupnya baru saja dimulai.